Dan yang mengejutkannya lagi, sel-sel hidup itu bukan berasal dari bumi. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Mungkin masih banyak dari kita yang nggak percaya kalau hal-hal aneh kayak fenomena-fenomena di luar akal sehat manusia ini bisa terjadi di muka bumi ini. Ya walaupun berita-beritanya udah banyak beredar, entah itu di Indonesia atau di luar, tentang kejadian-kejadian yang kayaknya ini nggak mungkin terjadi deh, tapi terjadi. Sama dengan topik kita malam ini, kita akan bahas tentang fenomena-fenomena aneh yang pernah terjadi di dunia. Yang kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya nggak mungkin deh kayaknya terjadi, tapi ini terjadi. Dan fenomena yang akan kita bahas adalah fenomena hujan teraneh yang pernah terjadi di dunia. Gimana bisa terjadi dan apakah ada penjelasan secara ilmiah di balik fenomena hujan aneh ini? Untuk itu, before video selesai, The Mirror Mode, let's look at. Kejadian pertama dan paling viral sepanjang sejarah adalah fenomena hujan KFC. Nggak, bercanda. Jadi, fenomena ini terkenal dengan nama Kentucky Fried. Dengan nama Kentucky Meat Rain atau hujan daging di Kentucky. Karena Kentucky identik sama KFC, aku jadi ngebayangin kalau ini hujan ayam chicken gitu loh. Ayam chicken. Hujan ayam KFC gitu. Pada tanggal 3 Maret tahun 1876 di Kentucky, Amerika Serikat, sekitar jam 11 siang, pada saat itu cuaca lagi cerah-cerahnya, angin sepoi-sepoi. Dan di salah satu rumah, ada seorang wanita bernama Mrs. Crouch yang lagi bikin sabun di halaman depan rumahnya. Nah, saat semua lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba pekarangan rumah Mrs. Crouch ini mendung, teduh. Seakan-akan ada awan hitam di atas pekarangannya. Tapi anehnya, ketika Mrs. Crouch ini ngelihat ke arah lain, di sana terang. Di sana benar-benar panas terik, sementara di halaman rumahnya mendung. Tapi saat itu Mrs. Crouch nggak mikir aneh-aneh, dia tetap mengemasi semua perlengkapan dia ketika bikin sabun itu dan masukin semuanya ke rumah, karena mikirnya bakal hujan kan. Ternyata ketika perlahan yang dia kira air jatuh ke tubuhnya, sesampainya Mrs. Crouch dalam rumah, dia baru sadar ternyata yang ada di tubuhnya itu bukan air, tapi potongan daging. Dan Mrs. Crouch makin shock lagi ketika dia ngelihat keluar rumah, benar yang jatuh itu bukan air hujan, tapi potongan daging seukuran 5 cm berjatuhan di pekarangan rumahnya. Saat itu Mrs. Crouch cuma bisa terdiam, termenung ngelihat daging-daging berjatuhan di rumah dia itu. Dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Nah, hujan daging ini terjadi selama beberapa menit. Dan ketika daging-daging ini udah berhenti berjatuhan, Mrs. Crouch dengan suaminya Ellen mencoba ngelihat keluar memastikan, ini beneran daging atau apa? Dan ternyata benar, itu memang daging yang masih berwarna merah, masih ada darah-darahnya nih. Dan saat itu seluruh pekarangan rumah Mrs. Crouch tercium bau amis. Semua daging-daging kecil ini berhamburan di tanah, di pagar, di atap. Dan saat itu Mrs. Crouch menangis karena dia pikir ini adalah teguran dari Tuhan. Apakah mereka pernah berbuat salah sehingga Tuhan marah sama mereka? Itu pikiran Mrs. Crouch. Dan pastinya kejadian ini menghebohkan warga di sana kan. Semua orang berbondong-bondong datang ke pekarangan rumah Mrs. Crouch untuk ngelihat fenomena aneh itu. Dan ternyata fenomena yang terjadi di rumah Mrs. Crouch itu sampai nih keluar desa, sehingga wartawan dan para peneliti pun ikut datang ke sana untuk meneliti. Jadi Mrs. Crouch dan suaminya mendadak viral. Kalian bayangkan kalau itu di Indonesia, apa yang terjadi sama Mrs. Crouch? Mungkin langsung diundang stasiun TV, langsung dibawa podcast kali ya. Bercanda podcast! Nah, menurut The Scientific America, 2 orang yang mencicipi potongan daging itu, pastinya udah dimasak ya. Mereka mengatakan kalau itu adalah daging domba atau kijang. Sementara pemburu lokal di sana yang bernama B.F. Ellington itu mengatakan bahwa ini adalah daging beruang. Dan menurut seorang sanitarian yaitu Leopold Brandeis, dia mengatakan kalau daging-daging ini teridentifikasi sebagai nostoc, yaitu sejenis cyanobacteria. Nah, Leopold ini mengirimkan sampel daging itu ke Newark Scientific Association untuk dianalisa lebih dalam nih. Dan analisis ini ditulis dalam surat berisi reka medis yang dilakukan oleh Dr. Alan McLean Hamilton, bahwa daging itu teridentifikasi sebagai jaringan paru dari seekor kuda atau bayi manusia. Nah, menurutnya struktur organ dalam dari 2 kasus ini hampir identik nih. Di mana komposisi sampel ini juga didukung oleh hasil analisis dari peneliti lain menggunakan 2 sampel daging yang berbeda. Dan benar, hasilnya juga menunjukkan kalau itu adalah jaringan paru, 3-nya sebagai otot, ada juga sebagian berupa otot, dan 2-nya lagi sebagai tulang rawan. Aku nggak tahu nih daging yang bagian mana yang diambil. Pokoknya dari sampel daging-daging yang mereka ambil itu dapatlah hasilnya kayak gitu.
jaringan paru, otot, dan tulang rawan. Kalau kalian masih belum ngeh, jadi gini nih, teori Leopold ini mengatakan kalau si nostoc atau si Cyanobacteria tadi itu, yang daging-daging jatuh ini, itu merupakan sebuah bakteri yang kalau misalnya kena air hujan, dia itu bakal menjadi jelly yang memadat. Jadi daging-daging itu menurut Leopold ini adalah bakteri yang kena hujan terus mengeras, jadilah semacam daging. Tapi kalau emang teori Leopold kayak gitu, kenapa bisa para peneliti mengatakan kalau daging itu adalah daging domba, kijang, atau beruang ketika mereka mencoba untuk memasaknya? Ya nggak? Sementara menurut Charles Fort dalam bukunya yang berjudul The Book of Damned, The Book of Damned, dia mencatat bahwa sebenarnya nggak ada hujan pada saat itu. Karena memang terbukti menurut kata-kata Mrs. Crouch juga nggak ada hujan kan, semuanya terik. Dan semua penduduk lebih menyukai satu penjelasan yang sebenarnya lebih masuk akal dibandingkan penjelasan dari Leopold tadi. Penduduk percaya bahwa daging-daging ini adalah hasil muntahan dari burung nasar atau burung bangkai. Sekawanan burung nasar ini mungkin lagi bermigrasi, secara serentak mereka membawa persediaan makanan di mulutnya berupa daging, dan entah alasan apa, mereka menjatuhkan semua daging itu tepat di atas pekarangan rumah Mrs. Crouch. Itu adalah penjelasan paling logis dan dipercaya oleh masyarakat. Dan teori masyarakat ini disetujui oleh Dr. L.D. Kastenbein yang mempresentasikan teori ini di Louisville Medical News. Dan menurut Dr. Kastenbein ini, itu adalah penjelasan yang paling masuk akal dari kejadian yang terjadi di rumah Mrs. Crouch itu. Nah, setelah fenomena hujan daging ini, 9 hari kemudian, pada tanggal 12 Maret 1876, di London terjadi lagi nih fenomena hujan aneh yang sama. Di mana di London itu terjadi hujan sel darah merah yang terlihat seperti sayur yang berjatuhan. Coba, London pantang kalah nih. Jadi dia nggak mau cuma di Kentucky aja nih ada fenomena yang bikin viral. Dia juga pengen viral dong. Adalah tuh hujan sel darah merah yang kayak urat-urat, itu kalian tahu kan? Yang katanya mirip seperti sayur. Menurut kalian gimana tentang fenomena hujan daging di rumah Mrs. Crouch? Apakah kalian sepakat kalau itu adalah muntahan daging yang dibawa oleh sekawanan burung nasar yang lagi bermigrasi? Kalau memang iya, kira-kira kenapa semua burung ini memuntahkan daging-daging itu? Apa yang terjadi di atas halaman rumah Mrs. Crouch? Komen semuanya di bawah. Nah, kalau tadi adalah hujan potongan daging, sekarang adalah hujan dari sumber dagingnya, yaitu hujan binatang. Pada Sabtu sore, tanggal 7 April 2018, di Idaho Falls, Amerika, 50 ekor angsa tiba-tiba terjun ke bawah kayak angel. Hujan angsa nih kata orang-orang. Nah, angsa-angsa ini mendarat di area parkir, di atap rumah, di halaman rumah. Dan menurut keterangan petugas konservasi, angsa-angsa ini berjatuhan tepat setelah terjadinya badai besar yang diiringi kilatan petir yang menyambar. Dan dipercaya angsa-angsa ini datang dari daerah lain. Tapi gimana pun, percaya nggak percaya, mau nggak mau, fenomena ini pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Selain dari angsa, juga ada tuh hujan ikan, hujan kodok, hujan ular, bahkan hujan aligator. Buaya nih jatuh dari langit. Nah, kalau misalnya dibilang ini fenomena langka, nggak juga. Karena fenomena ganjil ini udah pernah dilaporkan pertama kali tuh di abad pertama Masehi yang disampaikan oleh seorang naturalis Romawi, yaitu Pliny the Elder. Yang saat itu si Pliny ini mendokumentasikan tentang hujan ikan dan kodok. Jadi pada tahun 1794, prajurit-prajurit Prancis yang berada di Lalain, dekat kota Prancis Lille, mereka melihat ribuan katak jatuh dari langit. Saat itu hujan deras lagi mengguyur wilayah tersebut. Nah, peristiwa ini menarik perhatian seorang ahli fisika Prancis yang bernama André-Marie Ampère. Dan dialah orang pertama yang menaruh perhatian pada fenomena itu. Nah, menurut hipotesis si Ampère ini, hewan-hewan yang berjatuhan dari langit itu kemungkinan dibawa oleh angin puting beliung. Jadi angin puting beliung membawa terbang semua hewan-hewan ini ke suatu tempat, dan ketika angin itu hilang, semua hewan ini berjatuhan. Dan mungkin secara kebetulan jatuh di saat hujan, karena itulah orang-orang menganggap ini adalah hujan binatang. Pada tanggal 22 Februari tahun 1861, peristiwa hujan binatang ini juga pernah melanda Singapura, di mana sebelumnya selama 3 hari berturut-turut hujan deras dan badai terjadi. Dan gak lama setelah itu, ribuan ikan berjatuhan di sekitar daerah Singapura. Ikan-ikan ini berhamburan di sepanjang jalan. Selain itu, pada bulan Juni 2009, di Taiwa Nakanoto, Jepang, juga terjadi peristiwa yang sama, yaitu ikan-ikan dalam jumlah ribuan berjatuhan dari langit. Dalam beberapa kasus, hewan-hewan yang berjatuhan ini ada yang masih hidup, ada yang udah mati, ada juga yang dalam keadaan beku. Bahkan beberapa orang mengatakan kalau hewan-hewan yang jatuh dari langit itu dalam keadaan yang sehat walafiat.
Nah, bahkan fenomena hujan binatang ini ada nih kejadian setiap tahunnya di suatu tempat, yaitu di desa Yoro di Honduras. Jadi para penduduk desa mengklaim bahwa setiap tahunnya saat musim panas, ikan-ikan akan jatuh dari langit. Fenomena ini dikenal pula dengan Lluvia de Peces. Nah, tau lah ya orang-orang dulu kayak gimana. Ada hal aneh dikit aja langsung dikaitkan dengan agama atau sihir. Nah, sama dengan fenomena hujan binatang ini. Zaman dulu, sebelum adanya teknologi dan ilmu pengetahuan, orang-orangnya menganggap kalau fenomena hujan binatang ini adalah sebuah sihir atau kutukan, entah itu dari orang yang gak suka sama mereka atau dari Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya para peneliti, mereka membantu mengungkapkan secara logika apa yang terjadi di fenomena ini. Salah satunya adalah yang tadi itu, angin puting beliung yang melanda suatu tempat, membawa semua binatangnya ke udara, dan jatuh ketika angin puting beliung itu udah hilang, udah lenyap gitu. Dan aku pribadi sangat percaya dengan teori itu, karena itu satu-satunya teori yang masuk akal di dunia kita saat ini. Dan teori ini makin diperkuat lagi karena sebagian besar, rata-rata nih, hewan-hewan yang berjatuhan dari langit ini adalah hewan-hewan air, kayak katak, ikan, udang, cumi-cumi, kodok, katak sama ya itu. Dan belum pernah ada kejadian yang mengatakan kalau hujan sapi, hujan kerbau, hujan banteng, belum pernah ada nih kejadiannya. Rata-rata kejadiannya adalah hujan binatang yang hidup di air. Ya, kalaupun ada binatang lain selain hewan air, itu palingan burung. Kayak tadi tuh angsa, ada burung. Yang memang ketika mereka mungkin lagi terbang, kena hantam angin, meninggoy, ke bawah, jatuh. Karena pernah kejadian nih, di daerah Bibi, Arkansas, Amerika Serikat, pada tanggal 31 Desember 2010 lalu, di mana sekawanan burung blackbird terbawa oleh tornado dan terjatuh di daerah Bibi itu. Tapi walaupun begitu, ada satu pertanyaan lagi yang cukup aneh nih. Kalau memang hewan-hewan ini dibawa terbang oleh angin puting beliung, kenapa cuma hewan-hewan aja? Padahal kalau memang angin puting beliung yang ukurannya besar, karena terjadinya pada saat badai kan, harusnya si angin ini juga bisa sih bawa pohon, bawa sepeda mungkin, perosotan, atau apalah benda-benda kecil, tempat sampah, harusnya bisa juga kan ke bawah dan terjatuh juga dari langit. Kenapa cuma binatang? Ayo kita tambah lagi beban pikiran. Nggak ada cerita hidup kalian tenang di muka bumi ini. Pikirkan. Ingat kata Bu Mega, jangan mager. Nggak nyambung. Next. Dan fenomena hujan aneh terakhir, kalian bisa tebak di mana kejadiannya? Di negara dengan kasus-kasus terabsurd yang pernah terjadi. Negara Prindavan, saudara-saudara. Pada tanggal 25 Juli 2001, hujan deras melanda India. Tepatnya di daerah Kerala. Hujan yang sebelumnya ini didahului oleh petir-petir yang menggelegar, tiba-tiba menjatuhkan hujan yang berwarna merah. Nah, awalnya para ilmuwan menganggap kalau hujan merah ini terjadi karena ada campuran dari pasir di gurun pasir, kayak yang pernah terjadi di Inggris sebelumnya. Tapi ternyata setelah diperiksa, warna merah di air hujan itu berasal dari sel-sel yang hidup. Dan yang mengejutkannya lagi, sel-sel hidup itu bukan berasal dari bumi. Alien memasuki Prindavan pada saat itu. Fenomena hujan darah di India ini bikin heboh satu dunia, dan itu terjadi cukup lama nih, dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2001. Selain di daerah Kerala, hujan darah ini juga terjadi di beberapa daerah India bagian selatan, yaitu di distrik Kottayam dan distrik Idukki. Hujan darah ini biasanya terjadi selama 30 menit. Sementara 10 hari pertama di bulan Juli, sejak hujan ini mulai turun, air hujan yang berjatuhan ini bukan warna merah, tapi warna kuning, hijau, dan agak kehitaman. Aku kira biru, dia jadi pelangi. Nah, saat itu nggak ada yang tahu pasti kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa air hujannya bisa berwarna merah. Tapi, para warga sebelumnya pernah mengatakan bahwa mereka mendengar suara ledakan dan juga kilatan cahaya yang aneh tepat sebelum hujan turun. Dan cahaya-cahaya ini, menurut para warga yang menyaksikannya, itu adalah ledakan meteor di angkasa yang menyebabkan hujan berwarna merah. Ledakan meteor. Teorinya sangat luar biasa. Nah, karena semakin besarnya berita tentang hujan darah ini, para peneliti dibuat gatal, pengen menyelidiki dan memeriksa nih, sebenarnya apa sih hujan darah ini? Nah, salah satu ilmuwan bernama Godfrey Lewis dan Santosh Kumar, seorang peneliti independen dari Universitas Mahatma Gandhi, mereka turun ke lapangan untuk mengambil sampel dari hujan darah ini dan memeriksa sendiri. Nah, selain dua ilmuwan ini, juga ada ahli biologi asal Inggris yang bernama Dr. Milton Wainwright dari Universitas Sheffield.
Dan mereka semua ini, peneliti ini mengatakan kalau benar ada sel makhluk hidup di air berwarna merah itu. Karena mereka menemukan ada DNA di dalam air itu. Dr. Milton Wainwright mengemukakan bahwa air hujan sama seperti air biasa yang memiliki pH 7. Namun air hujan ini mengandung 100 mg partikel, di mana jika partikelnya semakin besar, maka air yang dihasilkan cenderung berwarna gelap seperti merah gelap hingga hitam. Sementara bila partikelnya lebih kecil, maka akan menghasilkan air dengan warna yang lebih terang seperti hijau atau kuning. Jadi penjelasan ini dapat menjawab laporan bahwa sebelumnya warga itu menemukan air yang berwarna kuning atau hijau tadi kan. Nah itu menurut para peneliti ini, ada DNA sel hidup di dalam air-air itu. Penelitian ini juga dilanjutkan oleh J. Thomas Brenna dari Divisi Ilmu Nutrisi Universitas Cornell, New York. Di mana Brenna ini menemukan partikel-partikel air hujan yang turun tadi itu mengandung asam amino seperti glutamin, serin, phenylalanine, arginin, dan aspartic acid. Dan akhirnya setelah semua penelitian panjang ini disimpulkanlah bahwa hujan darah di daerah India itu bukan berasal dari sel makhluk ekstraterestrial seperti teori yang banyak dipercaya oleh masyarakat tadi. Bukan juga karena ledakan meteor. Tapi air berwarna merah itu disebabkan oleh spora alga Bergenus Trentepolia. Struktur kimia dan genetika spora ini sangat identik dengan sel-sel yang ditemukan di air hujan itu. Selain itu, hal ini juga terbukti dengan banyaknya alga Trentepolia yang ditemukan tumbuh di dekat daerah-daerah itu. Nggak cuma itu, ketika hujan udah reda, lumut alga terlihat sangat jelas menempel di dinding atau bebatuan di daerah-daerah itu. Jadi kita semua sudah dapat jawabannya kalau itu ternyata adalah spora. Sebangsa jamur ya, spora itu. Aku mau tahu pendapat kalian tentang fenomena aneh yang terjadi di perindavan ini. Komen di bawah. Nah, tahun 2020 aku pernah bikin satu video tentang fenomena jejak kaki setan di Inggris yang menghebohkan warga di sana saat itu. Banyak teori mengatakan kalau itu mungkin adalah monster atau makhluk mitologi. Pokoknya banyak lah spekulasi liar, sangat liar malah, karena fenomena itu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, didapatkanlah jawaban yang lebih masuk akal tentang fenomena-fenomena aneh ini. Dan aku sangat percaya dengan hal itu. Ketika ada satu fenomena aneh yang terjadi di muka bumi ini, dan semua orang berspekulasi kalau ini adalah A, B, C, D, E, percayalah, ilmu pengetahuan dan teknologi bakal bisa menjawab itu semua. Jadi, pesan dari video ini adalah, berhati-hatilah ketika kalian menemukan sebuah berita aneh di internet. Entah itu mungkin penemuan penampakan hewan, binatang, atau apalah. Langsung dikaitkan nih, kalau ini adalah tanda akhir zaman, tanda kiamat. Kecuali kalau ini memang dijelaskan dalam Al-Quran atau kitab suci ya. Kalau semua itu hanyalah spekulasi liar masyarakat atau media, jangan percaya dulu, karena semua pasti ada penjelasannya. Ya, aku harap video kali ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semua untuk mencerna informasi. Jangan kayak warga perindavan yang langsung mengaitkan ke makhluk ekstraterestrial atau ledakan meteor hanya karena air hujan berwarna merah. So guys, be smart, jadilah netizen yang pintar. Jadilah orang yang selalu ingin belajar, kepo, pengen tahu dengan segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Kan itu bakal berguna untuk kalian. Jangan keponya urusan orang aja. Jangan keponya tentang... So guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Knewak Scientific Organization Association. Knewak Scientific. Struktur organ dalam dua kasus ini. Dua kasus ini apa? Yaitu Pliny.